Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mbak. Mari, silahkan duduk. Ya, terima kasih. Sebentar ya, Mbak. Saya ambilkan minum dulu. Baik, Bu. Mari, Mbak. Silahkan diminum. Ya, terima kasih, Bu. Mbaknya kesini sama siapa? Kebetulan saya sendirian. Oh, sendiri aja. Nggak sama temen atau sama siapa? Pacar mungkin? Enggak, Bu, saya sendiri. Oh, enggak. Mbaknya tahu saya dari mana? Kebetulan saya tahu Ibu dari teman saya. Saya dapat saran dari teman saya ke Ibu. Oh, dapat saran untuk kesini. Iya, Tapi nggak dipaksakan. Alhamdulillah enggak. Oh, jadi sukarela ya kesini. Cuman dikasih saran aja gitu ya. Dikasih sarannya karena apa? Mbaknya lagi ada masalah atau? Ya, seperti itu, Bu. Oh, lagi ada masalah. Iya. Tapi mbaknya rumahnya mana emangnya kok sendirian? Rumah saya Kota Gajah. Oh, cukup jauh ya dari sini. Sekitar 30 menit ya kalau nggak salah. Iya, betul, kurang lebih sekitar Oh segitu. iya. Mbak namanya siapa? Nama saya Cici. Oh, Cici. Mbak Cici disarankan temennya ke sini karena alasan apa? Ada problem mungkin? Iya. Iya, saya kebetulan ada masalah, Bu. Oh, ada masalah. Mbaknya sekarang lagi kesibukannya apa? Kerja atau kuliah? Kesibukan saya, kebetulan saya kuliah sambil kerja. Oh, hebat ya mbaknya bisa kuliah sambil kerja. Kuliahnya di mana? Saya kuliah di Universitas Islam Lampung. Oh, Uniswa ya? Iya, betul. Di Metro Pusat atau di mana? Iya, betul. Oh, di Metro Pusat itu ya. Itu udah universitas ya? Alhamdulillah sudah. Oh iya. Di situ ngambil jurusan apa mbaknya? Saya ngambil pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Oh, semacam setingkat PGSD gitu ya? Iya, betul. Berarti mbaknya suka sama anak-anak kecil gitu ya? Iya, saya suka sama anak kecil. Oh iya. Oke, sebelumnya makasih ya mbak udah mau datang ke sini, udah mau konsultasi ke saya, udah mau mempercayakan ke saya. Itu sama-sama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Sari Dewi. Di sini saya sebagai konselor. Mbaknya bisa manggil saya dengan sebutan Mbak atau Ibu, senyamannya aja. Sebelumnya Mbak Cici udah pernah ikut konseling individu? Belum. Ini Belum, pertama jadi kali. belum tahu ya konsepnya mau gimana, tahapnya Iya, apa. belum tahu. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi konseling individu itu suatu proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselor kepada Mbak Cici sebagai konseling. Jadi nanti Mbak Cici itu bisa menceritakan permasalahannya. Mbak Cici nggak perlu khawatir, saya akan menjaga kerahasiaan informasi yang Mbak Cici berikan. Karena ya saya punya prinsip sendiri lah, Mbak Cici bisa percaya ke saya. Terus saya harap Mbak Cici bisa jujur di sini, jangan ada yang ditutupin. Jadi kita bisa menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Mbak Cici bisa terbuka, karena kan Mbak Cici tadi sukarela ya, nggak dipaksa. Nah, karena Mbak Cici sukarela, saya harap Mbak Cici bisa menceritakan secara sukarela juga. Nah, di dalam konsel ini nanti ada batas waktunya, jadi efektifnya itu sekitar 40 menit. Dan kalau Mbak Cici merasa belum puas dengan sesi ini, mungkin bisa dilanjutkan sesi selanjutnya. Karena kalau langsung diporsi nih sampai 1 jam 2 jam, nanti mbaknya malah pusing, gak dapet solusi gitu. 40 menit mungkin cukup ya? Cukup. Oke, nanti bisa dilanjutkan lagi, diatur lagi jadwalnya ya. Baik. Sebelumnya Mbak Cici udah paham belum nih dengan yang saya jelaskan, atau ada yang mau ditanya, masih ragu atau gimana? Kalau untuk biaya administrasi gimana, Bu? Biaya administrasi itu kemarin kan sudah dibicarakan lewat ini, mbaknya kan udah ngechat saya ya, udah dibicarakan itu sesuai yang saya omongin di WhatsApp kemarin, sesuai itu aja. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup sudah.
cukup. Oke, kalau sudah cukup, mungkin Mbak Cici sudah bisa mulai cerita permasalahannya apa. Jadi bukan saya ini kuliah sambil kerja ya. Jadi kadang saya tuh suka pusing ngatur jadwal saya tuh. Jadi saya bingung saya harus gimana. Oh, jadi ada kesulitan ngatur jadwal antara kerja sama kuliah gitu ya. Betul. Sering bertabrakan atau bagaimana? Ya kadang bertabrakan tapi kadang juga enggak. Kerjanya part time gitu ya, di kayak di kafe mungkin atau di mana? Kebetulan saya kerjanya di pasar pagi. Oh, di pasar gitu ya. Jadi tabrakannya mungkin kalau pasar pagi gitu pulang harus langsung ke kampus, ada kelas pagi gitu. Iya. Oh, jadi sering tabrakan antara kelas pagi sama kerjaannya. Iya betul. Terus Mbak bingung untuk permasalahannya harus gimana gitu ya. Mbak udah coba mengatur jadwal itu selisihnya lama atau enggak? Mbak biasanya pulang dari kerja jam berapa? Biasanya itu tergantung kondisi toko juga sih Bu. Kadang kalau lagi rame itu bisa saya jam 12 baru pulang. Oh, kuliahnya dimulai jam berapa? Jam 1 biasanya. Jadi Oh, waktu untuk siap-siap tuh cuma sejam tuh kurang Bu kadang. sebenarnya kuliahnya siang ya, cuman Iya. kembali lagi ke kondisi toko ya. Iya, betul. Mbaknya itu sampai jam 12 udah gimana ya? Konsultasi ke atasannya mungkin bilang kalau emang ada kesibukan lain, jadi mungkin dari pihak atasan Mbaknya bisa memberikan senggang waktu, bisa kayak mungkin jam sekian Mbaknya sudah dipulangkan terlebih dahulu. Udah coba komunikasi? Sudah kok. Dan ya alhamdulillahnya atasan saya baik. Jadi kalau misalnya saya kuliah gitu misalkan masih repot, masih nunggu barang datang misalnya, jadi saya disuruh pulang duluan karena saya kuliah. Jadi yang nunggu toko tuh buat saya. Tapi terkadang ya saya ngerasa capek aja gitu. Ada perasaan capek, nggak enak juga ya, Iya, kerjanya betul. ditinggal. Mm-mm. Terus mungkin banyak tugas dari kuliahan atau Kalau tugas jelas pasti banyak Bu. Mbaknya ngaturin waktu untuk istirahatnya mungkin biar pikirannya lebih tenang. Jadi antara pulang kerja ke kuliah kan waktunya mungkin hanya 1 jam, itu mungkin ngerasa capek, tapi waktu istirahat malamnya gimana? Untuk istirahat malam kan karena saya kuliahnya siang, jadi terkadang pulang itu jam 5, jadi kadang nyampe rumah tuh hampir maghrib. Nyampe rumah saya masih ada pekerjaan rumah, misalkan kayak ya biasalah ya anak perempuan, pekerjaan rumahnya juga pasti banyak. Jadi terkadang ya waktu tidurnya juga kurang, belum ngerjain tugas yang lainnya. Orang tua kerja juga punya kesibukan atau di rumah aja? Alhamdulillah kebetulan orang tua saya ada kesibukan. Oh, ada kesibukan, jadi sama-sama ada kesibukan, pas pulang bagi-bagi pekerjaan juga. Iya betul. Mbaknya anak keberapa, pertama atau gimana? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, dari 2 bersaudara, adiknya masih kecil ya? Iya betul, adik saya SD. Oh, masih SD, jadi yang masih diandelin mbaknya. Iya. Pagi harus kerja, habis itu Iya, kuliah, betul. pulang masih itu. Untuk tapi itu biasanya kayak kan pulangnya udah maghrib tuh, habis itu mandi lah, habis itu beberes. Itu biasanya azan isya itu kan sekitar jam-jam 8 lah, itu udah selesai belum pekerjaan rumahnya? Kadang udah, kadang enggak, karena kan saya capek ya Bu, jadi itu ngerjainnya ya sekuatnya saya, enggak yang cepet-cepet senyampainya. Oh, jadi ya capek banget ya harus ngatur jadwal belum mengerjakan tugasnya. Terus Mbak udah konsultasi belum ke orang tua kalau ini waktu seharian itu padat banget jadwalnya, terus pulang pengen istirahat, terus sama orang tua kayak Bu saya capek, saya mau ini istirahat dulu ya, pekerjaannya ke rumahnya nanti mungkin kalau bisa ditunda, atau Mbak ada opsi lain mungkin? Iya, saya udah pernah ngomong ke orang tua saya, dan orang tua saya juga bilang sih, katanya kalau emang capek ya udah ditinggal aja, kerjaan besok gak apa-apa gitu. Terus menurut Mbak gimana? Apakah itu sudah menjadi solusi atau Mbak ada kepikiran lain harus bertindak gimana? Ya itu cukup sih, tapi ya karena saya menunda pekerjaan, jadi kan pekerjaan saya jadi numpuk juga, jadi ya itu kadang bingungnya. Mbaknya sekarang sudah semester berapa?
Kebetulan saya mahasiswa baru masuk. Oh, masih baru ya, jadi masih menyesuaikan ya. Mungkin nanti pelan-pelan bisa dapat pemikiran lain, kayak mungkin diatur lagi jadwalnya, kayak dipersiapkan pas malam semuanya. Jadi antara senggang waktu dari pulang kerja ke kuliah itu bisa buat istirahat 30 menit gitu. Banyak jarak antara tempat bekerja, rumah dan kuliah itu jauh atau enggak? Kebetulan jauh. Kalau jarak rumah ke tempat kerja itu mungkin sekitar 20 menit perjalanan. Kalau dari tempat kerja ke kampus sekitar 15-20 menit juga perjalanan. Banyak biasanya kalau pulang kerja langsung berhenti di mana dulu atau pulang ke rumah dulu baru ke kampus? Kebetulan bos saya ini juga buka toko di dekat rumahnya, jadi saya disuruh istirahat di sana. Jadi saya pulang kerja ke toko bos yang dekat rumah, istirahat sama siap-siap di situ. Oh, untuk menghemat waktu ya. Iya. Apakah mbaknya merasa nyaman pulang kerja harus ke rumah orang, nggak ke rumah sendiri dulu baru ke kuliahan? Ya sebenarnya saya juga kurang nyaman sih Bu, karena kan nggak enak juga ya pastinya, kayak jadi merepotkan. Ya walaupun sebenarnya bos saya juga nggak masalah, tapi tetap aja saya tetap nggak enak. Cuma ya mau gimana lagi, kalau saya pulang saya jadi bolak-balik. Perjalanannya jadi lebih jauh ya. Iya betul. Jadi ya lebih baik mengorbankan kayak ya udah nggak apa-apa kesini dulu timbang pulang gitu. Atau mbaknya mungkin ada opsi lain, kayak mungkin istirahatnya di tempat makan sambil makan siang, atau langsung ke kampus istirahat di kampus yang mungkin lebih tenang lah, kan nggak enak kalau ke kampus dulu atau gimana gitu. Sejauh ini saya belum kepikiran Bu. Masih nyaman dengan ini ya. Iya. Oh jadi gitu. Terus menurut mbak apa sih yang bisa mbak lakuin buat permasalahan mbak ini? Apakah harus mengatur jadwal atau gimana? Ya pastinya saya harus lebih pintar lagi ngatur jadwal sih untuk kerja dan kuliah. Menurut mbak pembagian yang bisa mbak lakukan gimana agar waktu istirahatnya mungkin yang dari 1 jam bisa 1 jam 30 menit, itu kan lebih senggang, atau gimana? Nah, kalau itu kayaknya nggak bisa deh Bu, soalnya ya itu tadi saya harus melihat kondisi dari pasar, dari toko, karena ya nggak mesti, kadang ramai kadang sepi. Kalau nggak sepi sih maksudnya kayak kurang, kalau pas kurang gitu ya enak, saya bisa waktu sejam istirahat. Kalau biasanya tuh waktu istirahat saya cuma 15 menit atau 10 menit atau enggak 20 menit tuh biasanya rata-ratanya. Antara pekerjaan dan pendidikan mbak lebih kayak memberatkan yang mana? Apakah ada memberatkan salah satu, kayak lebih baik mengorbankan sedikit waktu kerjanya buat ngurusin kuliah, atau kuliahnya lebih baik telat untuk fokus kerja gitu? Saya lebih ke memberatkan kuliahnya sih, karena kan ya jam kerja saya juga sudah fleksibel, cuma ya itu tadi melihat kondisi lagi ya. Kalau emang keadaannya mendesak, saya bisa izin saya sama atasan saya. Oh, jadi opsi mbaknya mungkin kalau emang benar-benar mendesak minta izin ke atasan ya, komunikasi, dikomunikasikan. Pernah nggak mbaknya mungkin kayak kelupaan terus fokus kerja sampai akhirnya datang ke kampus telat? Pernah sih, ada di suatu waktu memang keadaannya juga mendesak, jadi saya izin ke dosen kalau saya datang telat, dan alhamdulillahnya biasanya mengizinkan. Betul. Oh, syukurnya masih bisa fleksibel ya dua-duanya, bisa nggak mengalahkan salah satu gitu. Jadi nanti mbaknya setelah ini mungkin mengatur jadwal lagi ya, diatur waktu antara waktu kerjanya itu, terus dibereskan secepat-cepatnya. Mbaknya di toko itu sendiri atau ada temennya yang bisa menggantikan posisi mbak? Kebetulan saya berdua sama anak buah saya gitu. Jadi kalau mbaknya pergi waktu pekerjaan belum selesai, dihandle sama temennya ya? Iya. Oke, jadi menurut mbak gimana nih? Setelah ini apa yang bisa mbak lakukan? Mbak harus
gimana? Kayaknya saya harus mencari motivasi untuk biar semangat. Kadang kan ya namanya kadang kan ini ada di mana saya benar-benar ngerasa capek, tapi kadang juga yang enggak, biasa aja, tapi kadang juga semangat. Jadi tuh nggak mesti gitu Bu. Jadi setelah ini mbaknya mau mencari motivasi ya supaya lebih semangat lagi untuk bekerja dan untuk kuliah. Mbaknya kuliahnya membiayai dari pekerjaan itu atau kerjanya cuma sekedar cari pengalaman aja atau untuk biaya kuliah gitu? Kalau kerja saya ya untuk biaya kuliah juga, untuk biaya selama kuliah pokoknya. Mungkin itu bisa dijadikan motivasi, kayak saya harus tetap kerja buat biaya kuliah saya dan saya harus tetap kuliah untuk menyetarakan, karena kan untuk tingkatan sekarang itu rata-rata anak sepantaran mbak itu pendidikannya kuliah. Kalau nggak kuliah mungkin ada dipandang gimana dan mencari pekerjaan lain susah. Mbaknya kuliah ini untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi kan? Iya. Nah itu bisa dijadikan motivasi untuk mengejar yang pekerjaan yang lebih baik. Mbak harus tetap kuliah tapi ya untuk biayanya kan tetap harus kerja, jadi diseimbangkan, motivasinya dikembangkan lagi, mungkin untuk keluarga, untuk ibu gitu. Oke, mbak nanti bisa ini ya terus mengembangkan motivasi aja gitu. Oke, mungkin waktunya juga udah mau habis ya, udah 40 menit. Oke, nanti setelah mbak udah nyoba mencari motivasi baru, memikirkan lagi, mengatur jadwal lagi, mbak bisa datang lagi ke saya untuk konsultasi lagi apa yang diperluin. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita bertemu 1 atau 2 minggu lagi. Mbaknya bisa? Insya Allah bisa. Mau di jam berapa? Sama kayak hari ini aja. Oh, malam hari aja ya yang senggang ya. Ya. Karena kalau pagi banyak kesibukan. Betul. Oke, kalau gitu makasih ya Mbak udah datang ke sini, Sama-sama. udah mempercayakan ke saya.